Kasus positif COVID-19 di Jawa Timur terus bertambah. Bahkan hari ini penambahan kasus hariannya tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain. Presiden Joko Widodo pun memberi deadline 2 pekan kepada Pemprov Jawa Timur untuk menurunkan angka positif COVID-19 di sana. Apakah tingginya kasus corona disebabkan aturan yang kurang ketat atau masyarakat yang kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan? Apa langkah yang harus segera diambil Pemprov untuk menekan laju penyebaran virus corona? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi. Selamat malam, Pak Joni. Pak Joni, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar, Pak? Ya, baik-baik. Sehat ya? Melalui sambungan satelit, saudara, juga sudah ada Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, Wahid Mukaidori. Cak Wahid, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Nanti juga akan bergabung pakar epidemiologi. Oh, tampaknya sudah ada. Pakar epidemiologi UNAIR, Joko Santoso. Pak Joko, selamat malam. Mohon maaf, bukan pakar epidemiologi saya. Apa dong, Bapak? Saya ahli penyakit dalam, profesor bidang penyakit dalam. Ahli penyakit dalam Ya. dari UNAIR ya, Bapak ya? Ya, betul. Joko Santoso. Nanti juga akan bergabung bersama kita Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS. Tapi nanti. Ya. Saat ini saya ingin berbincang dulu kepada Pak Joni. Pak Joni, Pak Presiden, Pak Jokowi sudah menyampaikan Jawa Timur diberi deadline 2 pekan untuk menurunkan kasus. Bisa tidak, Pak Joni? Ya, jadi arahan Pak Presiden itu termasuk di dalam 6 arahan Bapak Presiden itu jelas. Ya, Ibu Gubernur juga sudah membreakdown dari 6 arahan tersebut. Yang pertama tentu kita membentuk tim yang solid. Jadi Forkopimda Provinsi Jawa Timur itu dikomandani oleh Bapak Panglima, Bapak Kapolda, dan beserta Ibu Gubernur sudah membentuk satu tim. Nah, tim ini harus menyamakan persepsi. Di persepsi ini harus sama dulu. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa saat ini kita harus menyamakan persepsi bahwa saat ini kita krisis. Jadi semua tindak lanjut kita, semua pemikiran kita harus pemikiran dalam kondisi krisis. Itu jelas arahannya. Jadi tidak boleh meremehkan masalah ini. Ini masalah kesehatan, tetapi sudah berimpak kepada sendi-sendi kehidupan yang lain, sosial, ekonomi. Ini harus segera tangan bareng-bareng bekerja bersama-sama. Ya. Oke. Saya kira tim yang dibentuk oleh Ibu Gubernur ini luar biasa. Kami sudah mulai bekerja. Tadi malam langsung juga sudah kami kumpulkan beberapa kawan-kawan khususnya di bidang kesehatan. Kami sudah koordinasi dengan tim ahli epidemiologi. Sudah kajiannya sudah keluar. Dan ini nanti pasti akan kita rapatkan. Pak Joni? Bareng. Begini, soal bekerja sama, soal kemudian berkoordinasi, berkonsultasi dengan pakar epidemiologi, selayaknya memang sudah dilakukan sejak awal pandemi ada begitu. Kembali pertanyaan saya, ketika ada deadline dari Pak Jokowi selama 2 pekan, kira-kira bisa tidak Jawa Timur menekan serendah-rendahnya angka sebaran COVID-19 di sana? Iya, jadi konsultasi dan lain-lain sudah dikerjakan sejak awal Maret. Ini akan disepressingkan lagi. Karena kan masalahnya bergulir dari hari ke hari. Analisis. Ya, tapi langkah konkretnya apa, Pak? Jadi langkah konkretnya satu, penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Oke. Nomor 1 hari ini sudah dimulai dengan kita tahu hasil survei bahwa pemakaian masker itu sangat rendah. Hari ini sudah dibagi masker, sekian banyak, 2 juta lebih. Yaitu kolaborasi antara pusat, BNPB, kemudian dengan Provinsi Jawa Timur, dengan kota-kota, khususnya kota Surabaya yang memang menjadi 48% lebih masalah di Jawa Timur. Oke. Ini langkah pasti. Kemudian kita sedang susun, dan ini sudah berjalan, yaitu mengaksentuasi fungsi dari rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan ini kita pakai sebagai pusat kendali, sebagai Kodalmednya, dipimpin langsung oleh Bapak Pangkogap Wihal II. Ini akan di lapangan juga dikomandani oleh Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda mensupport. Kita semuanya membentuk satu tim, tujuannya adalah untuk supaya rujukan ini terintegrasi.
sehingga kecepatan penanganan itu bisa dilaksanakan. Oke. Selama ini sudah ada sistem rujukan dengan berjenjang rumah sakit darurat, rumah sakit rujukan utama. Tetapi ternyata di dalam perkembangannya ada beberapa masalah yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah komunikasi antar rumah sakit. Ini sudah kita kerjakan, sudah berjalan, dan insya Allah nanti akan lebih baik lagi. Oke, jadi disiplin untuk protokol kesehatan yaitu dengan cara membagi-bagikan masker. Yang kedua, menyusun aksentuasi rumah sakit lapangan sebagai rujukan. Ini yang akan diperbaiki adalah komunikasinya. Menurut Anda ini cukup untuk menekan jumlah sebaran COVID-19 di Jawa Timur? Jelas belum cukup. Kemudian yang sudah kita kerjakan kan kita masif testing. Sehingga tingginya angka positif di Jawa Timur itu tidak lepas dari masif testing yang kita lakukan. Ibu Gubernur membentuk tim namanya Hunter COVID ya. Itu ke semua kabupaten, khususnya kabupaten yang bermasalah. Ada 19 kabupaten yang sudah kita datangi, kita ajak mereka untuk melakukan screening, baik rapid test maupun PCR, maupun swab, maupun TCM. Sehingga kalau hasilnya saat ini tinggi ya wajar, karena memang dicari. Kemudian harus diteruskan dengan isolasi apabila dia positif dan treatment yang adekuat. Ini sedang kita kerjakan. Moga-moga dengan cara begitu bisa lebih baik. Yang menjadi PR sebetulnya adalah bagaimana kita menurunkan angka kematiannya. Oke, menurunkan angka kematian apa dong yang akan dilakukan, Pak? Ya, jadi hipotesis kami para ahli ini salah satu penyebab kematian di samping strain virusnya juga barangkali kecepatan penanganannya. Strain virusnya ini kami sudah melibatkan para ahli untuk melakukan kajian tentang virus-virusnya. Jadi kemarin juga kita berdiskusi panjang lebar dengan ahli virologi apakah memang ada beda antara strain virus yang ada di Jawa Timur maupun ada di Jakarta maupun di tempat lain, sedang kita kerjakan. Tapi lepas dari itu sistem rujukan yang terintegrasi, kecepatan penanganan, kecepatan pendeteksian itu akan penting sekali. Kita juga sudah mulai melibatkan relawan. Kita terima kasih dibantu relawan dari Kementerian Kesehatan dan relawan-relawan dari beberapa universitas. Relawan ini untuk apa, Pak? Jadi relawan ini satu kita pakai untuk membantu di intra hospital, kemudian juga nanti pasca hospital untuk memantau pasien-pasien yang sudah pulang. Bagaimana, apakah dia isolasinya tepat di rumah, apakah dia diterima di masyarakat. Mulai kita libatkan. Saya beralih ke Pak Joko lebih dulu. Pak Joko, kalau mendengar penjelasan dari Pak Joni ini, apakah menurut Anda ini sudah memadai begitu, sudah adekuat untuk memastikan deadline dari Presiden terpenuhi bahwa dalam 2 pekan harus bisa ditekan serendah-rendahnya penyebaran COVID-19 di Jawa Timur? Ya, terima kasih Bu Sofi. Jadi Pak Joni tadi sudah banyak menyampaikan. Dan kami sangat mengapresiasi kinerjanya gugus tugas provinsi maupun yang di daerah Surabaya Raya. Karena sudah berjibaku. Dan utamanya dalam kaitan ini kami menyampaikan diawali dari data dan fakta yang ada saja. Sehingga dalam melanjutkan 2 minggu untuk menjawab tantangan yang diamanatkan oleh Bapak Presiden tidak perlu terlalu berdebat. Oleh karena dengan data yang ada, misal saja kalau tesnya banyak yang dikatakan Pak Joni, tracingnya juga otomatis banyak. Otomatis akan memunculkan suatu data yang luar biasa sebagaimana yang di daerah Pulau Jawa paling tinggi Jawa Timur untuk testingnya itu. Dimulai itu dulu. Nah, setelah itu komunikasi antar departemen atau antar keilmuan. Tadi sudah bilang Pak Joni ada semacam analisis dari epidemiolog. Itu dipakai sebagai pegangan. Kemudian selama beberapa bulan itu dikaitkan dengan sarannya epidemiolog. Ada gap yang di mana itu kita masuk dalam intervensi itu. Misal saja di bidang sosial, event-event apa saja yang diprioritaskan untuk dikendalikan ketat.
regulasi-regulasi ini sejauh mana sudah diaplikasikan, Mhm. gap-nya seberapa. Nah, ini baru kita genjot atau kita push sehingga bisa menjawab tantangan dari Bapak Oke, Presiden. oke, Itu suatu contoh. oke. Pak Joni, saya minta tanggapan Anda dong dari apa yang disampaikan oleh Pak Joko. Iya, Prof. Joko ini kakak kelas saya, Bro. Ya. Kami kenal baik dengan Prof. Joko di Bapak Rektor. Jadi begini, kami juga sudah berdiskusi dengan beliau, berdiskusi dengan Bapak Rektor dan lain-lain. Jadi memang pandemi virus itu sebetulnya intinya sebetulnya jauhi sumbernya. Cuma problemnya sumbernya itu manusia, nah itulah masalahnya. Maka mendistancing manusia satu dengan yang lain itu tidak gampang. Ya, Oleh karena itulah maka peran-peran kita semuanya, khususnya media, untuk terus-menerus memberikan masukan, memberikan iklan, ya, memberikan sugesti, memberikan masukan-masukan pada masyarakat bahwa distancing, social distancing, kemudian physical distancing, pakai APD, itu sesuatu yang tidak bisa ditawar dalam fight pandemi. Hari ini saya mendapat kabar dari Eropa bahwa di sebuah negara di sana yang kematiannya besar itu sudah 0 2 minggu. Kuncinya apa? Distancing, tidak bisa ditawar. nah Kuncinya apa? kalau kuncinya sudah ketemu, apakah kebijakan-kebijakannya sudah sesuai dengan kunci itu, Nah, Pak Joni? oleh karena itulah makanya para pembuat kebijakan dalam hal ini kan kita sudah tidak PSBB lagi. Ya, Ganti aturannya dengan Perpu dan Perwali. Di dalam Perpu dan Perwali itu harus tegas bahwa social distancing, pemakaian APD dalam hal ini masker, kemudian physical distancing, cuci tangan, pengaturan-pengaturan di mal, pengaturan-pengaturan di pasar, itu harus dengan sanksi. Pak Joni, apakah Anda mau bilang Pemprov dan juga Pemkap begitu belum disiplin? Bukan, yang aturan-aturan itu yang membuatkan Pemkot dan Pemda. Ya, pemerintah daerah. apakah Anda mau bilang Pemkot, Pemda belum cukup disiplin menerapkan aturan Jadi ini? kami sudah membuat dari provinsi itu metrik evaluasi terhadap Pemkot, terhadap peraturan kota dan peraturan daerah. Metrik sudah kita sampaikan ke beliau-beliau dengan timnya tugas-tugasnya. Moga-moga metrik di sana ada rekomendasinya 1, 2, 3. Moga-moga itu segera dilaksanakan dengan baik. Saya yakin kalau physical distancing, social distancing, pakai APD itu dipakai, virus ini self-limiting disease. Begitu dia tidak mentransmit ke orang lain, selesai virusnya. Ya, oke. Kita nantikan nanti kebijakan-kebijakan yang konkret begitu kerjasama antara gugus tugas, Pemprov, Pemkot, Pemkap, dan semua jajaran yang ada di Jawa Timur. Pak Joni, kami tahu Anda harus segera beranjak. Terima kasih Joni Wahyuhadi, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur. Jangan kemana-mana saudara, perbincangan ini masih akan saya lanjutkan dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.